Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rihla Muqaddasa Al-Maimunah akan menjelaskan tentang analisis kebijakan pengelolaan diversitas budaya dalam kurikulum sekolah. Perkenalkan dulu, nama saya Rihla Muqaddasa Al-Maimunah, NPM 1101240014. Di sini menjelaskan tentang pengertian diversitas budaya, yakni mencakup keberagaman bahasa, adat dan tradisi, nilai dan kepercayaan, dan juga identitas etnik dan budaya lokal, dan juga membahas tentang bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Pengertiannya yakni diversitas budaya mencakup berbagai perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat seperti bahasa daerah, adat dan tradisi, nilai serta norma sosial hingga identitas etnik dan budaya lokal. Keberagaman ini perlu dikenalkan dan dihargai sejak dini melalui pendidikan. Tujuannya utama mengelola diversitas budaya dalam kurikulum adalah untuk memperkuat karakter peserta didik sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang di sini akan membahas tentang landasan kebijakan. Yang pertama yakni UUD 1945 menjamin penghargaan terhadap keberagaman, dan juga ada UU Sistem Pendidikan Nasional. Ada juga kebijakan Merdeka Belajar, fleksibilitas kurikulum, dan penguatan muatan lokal berbasis budaya daerah, yakni pengelolaan diversitas budaya dalam pendidikan memiliki dasar hukum yang kuat. UUD 1945 menjamin penghargaan terhadap keberagaman budaya bangsa, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa kurikulum harus mencerminkan nilai kebinekaan. Selain itu, kebijakan kemerdekaan belajar memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk membanggakan kurikulum dan mengembangkan kurikulum dan termasuk muatan lokal berbasis budaya daerah sesuai dengan karakteristik lingkungan masing-masing. Tantangan implementasi, yakni yang pertama ada ketimpangan fasilitas antar sekolah dan pemahaman guru tentang pedagogi multikultural masih terbatas, dan juga materi ajar bersifat umum dan kurang inklusif. Adanya stereotip dan resistensi budaya, yakni dalam penerapan pengelolaan diversitas budaya itu menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan fasilitas antar sekolah itu menyebabkan tidak semua sekolah mampu mengembangkan pembelajaran berbasis budaya secara optimal. Selain itu, masih banyak guru yang belum sepenuhnya memahami konsep dan metode pedagogi multikultural, materi ajar yang bersifat umum dan kurang inklusif, serta adanya stereotip dan resistensi budaya dari sebagian masyarakat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Di sini ada strategi pengelolaan diversitas budaya, yakni upaya yang dapat dilakukan integrasi budaya lokal dalam mata pelajaran dan pengembangan kurikulum muatan lokal. Pelaksanaannya itu yakni festival budaya, dan selanjutnya juga ini menjelaskan untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan berbagai strategi. Salah satunya adalah mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam mata pelajaran. Sekolah juga dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal yang relevan dengan budaya setempat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan seperti festival budaya, literasi budaya, dan dialog antar budaya itu dapat meningkatkan pemahaman serta sikap saling menghargai. Penguatan kapasitas guru melalui pelatihan pendidikan multikultural juga menjadi kunci keberhasilan. Di sini terdapat dampak implementasi kebijakan, yakni adanya siswa lebih toleran dan berwawasan kebangsaan, dan juga identitas budaya lokal dan nasional semakin kuat, yakni penerapan kebijakan pengelolaan diversitas budaya memberikan dampak positif bagi peserta didik dan lingkungan sekolah. Siswa menjadi lebih toleran, terbuka, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Identitas budaya lokal dan nasional dapat terjaga, dan berkembang lingkungan sekolah pun menjadi lebih inklusif dan kondusif, serta mampu mengurangi potensi konflik yang berbasis sara. Dan yakni kesimpulannya adalah pengelola diversitas budaya adalah strategi penting dalam pendidikan, yang pertama. Dan yang kedua, mendorong terbentuknya generasi. Yang ketiga, berkarakter.
Yang keempat, toleran. Dan yang selanjutnya itu multikultural. Yang keempat, keberhasilan bergantung pada kompetensi guru, kurikulum inklusif, dukungan sumber daya, dan kolaborasi sekolah dan masyarakat. Sekolah merupakan strategi penting dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini mendorong terbentuknya generasi yang berkarakter toleran dan memiliki wawasan multikultural. Nah, pengembangan kurikulum yang inklusif, ketersediaan sumber daya, serta kolaborasi yang baik antar sekolah itu pemerintah dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.